30 November 2012. Sore itu sesosok pria terlihat berjalan dengan perlahan menuju kantor polisi Changton, distrik Nangwon, Provinsi Jilin. Pria yang selanjutnya diketahui bernama Ki itu kemudian masuk ke dalam kantor polisi dan mengatakan kalau dirinya telah membunuh kakaknya sendiri. Awalnya petugas kepolisian menganggap perkataan Ki hanya sebuah lelucon belaka. Namun saat mereka melihat baju Ki dipenuhi dengan noda darah, polisi sadar kalau pengakuan Ki itu serius. Mereka langsung mengeluarkan pistol kejut dan meminta Ki untuk jongkok agar polisi dapat langsung memborgolnya. Setelah berhasil diamankan, Ki kemudian memandu para petugas kepolisian menuju rumahnya. Saat polisi sampai di TKP, mereka langsung mencium bau darah yang menyengat sampai-sampai ada beberapa anggota polisi yang tidak sanggup dan akhirnya muntah. Tembok, lantai, bahkan sampai atap rumah itu juga dipenuhi dengan noda darah. Yang semakin mengejutkan adalah di tengah genangan darah itu terdapat mayat manusia tergeletak dengan kondisi organ dalam yang sudah berserakan di seluruh ruangan. Terdapat puluhan luka tikam di bagian tubuh dan kepala korban. Selain itu, polisi juga mendapati sebilah pisau dapur di samping mayat korban. Sungguh tak masuk akal jika mengetahui semua hal mengerikan ini dilakukan oleh seorang manusia kepada manusia lainnya. Lebih parahnya lagi, Ki, pria yang mengaku sebagai pembunuh korban saat itu, malah sempat melemparkan senyuman kepada pihak kepolisian. Mereka masih tidak percaya melihat Ki masih bisa bersikap seakan dia tidak melakukan hal kejam. Polisi kemudian mulai melakukan investigasi terhadap korban. Korban diketahui seorang wanita bernama Yun berusia 65 tahun yang merupakan kakak kandung Ki. Kabar kasus pembunuhan disertai mutilasi ini sontak menimbulkan sensasi di desa tersebut. Apalagi ketika warga mengetahui bahwa si pembunuh adalah adik kandung korban sendiri, membuat mereka semakin geram. Mereka menuntut pihak berwajib untuk segera memberikan hukuman yang setimpal kepada Ki. Yang menjadi pertanyaan kini adalah apa yang membuat Ki bisa dengan tega melakukan hal sebegitu kejamnya kepada kakak kandungnya sendiri. Di tahun 1965, sebuah keluarga kecil di desa kecil Jiaohe, Provinsi Jilin sedang bahagia. Bagaimana tidak, keluarga Jin saat itu menyambut kelahiran seorang putra yang telah lama mereka nantikan selama bertahun-tahun. Namun kedatangan putra yang selanjutnya diberi nama Ki itu nyatanya tidak membuat semua anggota keluarga merasa senang. Kakak kedua Ki yang bernama Yun dan kakak tertuanya merasa orang tua mereka berlebihan dalam memperlakukan Ki. Ki saat itu benar-benar diperlakukan dengan spesial oleh orang tua mereka. Namun meski begitu, Yun dan juga kakak tertuanya paham kalau pada masa itu memang anak laki-laki adalah harapan keluarga serta menjadi kunci untuk mewarisi garis keturunan. Oleh karena itu, lama-kelamaan baik Yun dan kakaknya mengerti dan mulai menyayangi Ki. Saking sayangnya, kedua kakak Ki itu benar-benar memperlakukan Ki seperti orang tua kepada anaknya sendiri. Namun di antara kedua kakak Ki itu, yang paling menyayangi Ki adalah kakak keduanya, Yun. Perbedaan usia 17 tahun tidak menghalangi Yun untuk selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada Ki. Sedari kecil, Yun merawat Ki dan memberi apapun yang ia mau. Tapi kasih sayang yang terlalu berlebihan itu rupanya berubah menjadi memanjakan. Hal tersebut lambat laun membentuk sifat Ki menjadi seseorang yang kurang ajar serta keras kepala. Ki mulai memukuli dirinya sendiri
kalau apa yang ia minta tidak dituruti. Agar Ki tak lagi menyakiti dirinya, mau tak mau mereka harus selalu menuruti permintaan Ki. Yang unik adalah sikap Ki yang keras kepala dan suka membuat onar itu hanya ia tunjukkan saat ia berada di dalam rumah. Saat di depan umum atau saat ada keluarga besar, sikap Ki mendadak langsung patuh dan seakan menjadi anak yang baik. Sifat buruk Ki itu menjadi semakin kuat saat ia menginjak remaja. Diketahui setelah Ki lulus SMP, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan ke SMA karena Ki sudah merasa muak dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Lepas dari aturan sekolah, membuat Ki kini semakin tidak terkendali. Makan, tidur seharian, serta keluar hingga larut malam sudah menjadi kebiasaan Ki. Yang keterlaluan adalah pihak keluarga seakan membiarkan Ki berlaku seenaknya. Malahan mereka terus memberi Ki uang saat ia memintanya. Kondisi seperti itu terus berlanjut hingga Ki dewasa. Di saat semua kakaknya sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri, mereka masih harus selalu mengurus Ki, terutama Yun. Entah mengapa, Yun begitu memanjakan Ki sampai pada tingkat ekstrim. Yun lebih mengkhawatirkan bagaimana Ki bisa makan setiap harinya daripada keluarganya sendiri. Sayangnya kasih sayang dan perhatian yang diberikan Yun kepada adiknya itu tak membuat Ki menunjukkan rasa hormat kepadanya. Di dalam benak Ki, Yun hanyalah sebuah mesin ATM berjalan miliknya. Setiap ia gagal meminta bantuan kepada orang lain, ia akan langsung mencari Yun yang akan selalu menuruti apapun kebutuhan Ki. Selain itu, kini pergaulan Ki juga semakin liar. Ia diketahui sering nongkrong dan mabuk-mabukan bersama salah satu geng di sekitar tempat tinggalnya. Ditambah lagi, Ki sering main perempuan yang membuat kehidupannya semakin tidak jelas. Melihat hal tersebut membuat kedua orang tua Ki khawatir dengan masa depan anak bungsunya itu. Mereka mulai mengingatkan kalau Ki harus berubah karena ia sudah menjadi seorang pria dewasa yang harusnya dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri tanpa bergantung kepada keluarga. Ki selalu mendengar nasihat kedua orang tuanya itu. Ia juga selalu berjanji akan segera merubah sikapnya dan berubah menjadi lebih baik. Namun janji tinggallah janji. Meski sudah beberapa kali mendengar nasihat itu, Ki nyatanya tetap menjalani kehidupannya seperti biasa. Sampai pada akhirnya di satu waktu, Ki tiba-tiba mengatakan kalau dirinya ingin segera membina rumah tangga. Keinginan Ki untuk menikah itu tentu membuat pihak keluarga merasa senang. Mereka berpikir ketika Ki sudah berkeinginan untuk menikah, maka Ki pasti sudah siap untuk menata hidupnya. Tapi tidak disangka, tiba-tiba Ki mengatakan kalau dirinya tak mempunyai uang sepeser pun untuk biaya pernikahannya. Ki mengaku uangnya sudah habis ia gunakan untuk makan, mabuk, dan bersenang-senang. Lalu bagaimana cara Ki memenuhi kebutuhan pernikahannya? Lagi-lagi ia merengek dan meminta bantuan kepada kakaknya Yun. Meski kondisi ekonomi Yun juga pas-pasan, tapi ia akhirnya setuju untuk menanggung semua biaya pernikahan Ki. Akhirnya hari pernikahan Ki pun tiba. Di hari spesial adiknya itu, Yun terlihat sangat sibuk kesana kemari untuk memastikan acara bisa berjalan dengan lancar. Semua ia lakukan demi melihat si adik kesayangannya bahagia. Saat prosesi, Ki menggandeng calon istrinya masuk ke dalam aula pernikahan, membuat Yun menangis bahagia. Hal itu seolah menjadi imbalan atas kerja kerasnya selama ini yang selalu membantu Ki. Yun berharap dengan pernikahan ini membuat adiknya itu bisa menjadi seorang pria dewasa yang bertanggung jawab atas keluarganya.
Tapi harapan itu rupanya hanya menjadi sebuah harapan semu. Setelah menikah, Ki tidak menjadi seorang suami dewasa dan bertanggung jawab untuk keluarganya. Pernikahan itu seakan hanya menjadi sebuah status formalitas belaka untuk Ki. Saat itu ia tetap menjalani kehidupannya sama seperti sebelum menikah. Ki diketahui masih sering keluar untuk nongkrong dan mabuk-mabukan. Sifat egois dan mementingkan dirinya sendiri masih sangat tergambar dalam sikap Ki sehari-hari. Ia sama sekali tak pernah tahu bagaimana cara menghidupi keluarganya dan memilih untuk rutin meminta uang kepada Yun. Apalagi tak lama setelah menikah, Ki dan istrinya dikaruniai seorang anak. Bersamaan dengan hal itu, tentu biaya hidup sehari-hari keluarga Ki menjadi semakin berat. Istri Ki saat itu diketahui selalu mengingatkan Ki untuk mencoba mencari pekerjaan tetap agar Ki dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Akan tetapi, di mata Ki, semua nasihat yang keluar dari mulut istrinya itu tak lebih dari hanya sebuah ocehan seorang istri. Bukannya semangat untuk mencari kerja, saat itu Ki malah merasa rendah diri karena ketidakmampuannya selama ini. Perasaan rendah diri itu semakin hari berubah menjadi amarah. Siapa lagi yang menjadi sasaran amarah kalau bukan istrinya sendiri? Kini Ki tak lagi ragu untuk memukuli istrinya jika dirasa istrinya itu melakukan kesalahan. Parahnya lagi, semua kekerasan itu Ki lakukan tepat di depan mata anaknya sendiri. Sebenarnya Ki sempat bekerja serabutan, namun upah yang diterimanya tentu tak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Pada akhirnya, upah Ki yang tak seberapa itu habis juga ia gunakan untuk mabuk-mabukan. Keadaan serba kekurangan dan juga rutin mendapatkan perlakuan kasar membuat istri Ki tak lagi dapat membendung amarahnya. Istri Ki akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah dan menggugat cerai Ki. Tepatnya di tahun 2001, gugatan cerai yang diajukan istri Ki itu akhirnya dikabulkan oleh negara. Ki dan istrinya pun resmi bercerai. Pasca perceraian, kehidupan Ki mulai terasa hampa. Ki menjadi orang yang lebih mudah tersinggung karena hal-hal kecil. Melihat hidup adiknya yang menjadi semakin tak ada arah, membuat Yun merasa khawatir. Ia tak sanggup melihat kondisi adiknya yang tenggelam dalam kesedihan seperti itu. Oleh karena itu, Yun nekat membantu Ki dengan mengorbankan uang tabungannya yang selama ini ia kumpulkan bertahun-tahun demi membelikan sebuah rumah dengan luas 40 meter persegi untuk Ki tinggali. Yun berharap rumah itu bisa menjadi titik awal Ki untuk kembali bangkit dari keterpurukannya. Selain itu, Yun juga berusaha untuk mencarikan Ki pekerjaan tetap agar ia sedikit demi sedikit bisa membiayai hidupnya sendiri. Akhirnya tak lama kemudian, Yun berhasil memasukkan Ki untuk bekerja di sebuah pabrik pupuk di daerah rumahnya. Walau gaji di sana tidak tinggi, paling tidak uang hasil kerja Ki bisa cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Namun kondisi itu tidak bertahan lama. Karena penjualan yang terus-menerus mengalami penurunan, akhirnya pihak pabrik melakukan efisiensi dengan melakukan PHK ke banyak pegawainya. Sayangnya, Ki termasuk dari salah satu orang yang terkena gelombang PHK tersebut. Setelah kehilangan pekerjaan, Ki semakin depresi. Hidup yang baru saja ingin ia bangun, kini seakan hancur lebur. Maka dari itu, Ki tak mau lagi mencari pekerjaan dan memutuskan untuk menggantungkan dirinya kepada sang kakak. Melihat adiknya kembali dengan kondisi terpuruk, membuat Yun kembali merasa tidak tega. Ia kemudian berjanji untuk membiayai hidup Ki setiap bulannya dengan memberikan uang 500 yuan atau sekitar 1 juta rupiah. Yun berharap uang yang ia berikan itu bisa Ki gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut kesaksian para tetangga, Yun tak hanya memberi uang bulanan kepada Ki, namun semua tagihan seperti air, listrik,
dan juga bahan makanan selalu disediakan oleh Yun. Sedangkan uang pemberian Yun malah Ki gunakan untuk berjudi dan juga menyewa PSK setiap hari. Menghadapi sikap adiknya yang tidak kunjung berubah, membuat Yun mulai benar-benar merasa cemas. Ia mencoba untuk terus membujuk Ki agar ia mulai menjalani kehidupan yang baik, namun Ki tak mau mendengarkannya. Ki merasa kalau semua usaha yang ia lakukan pasti akan menemui jalan buntu. Jadi, buat apa lagi ia harus lelah mencari uang, sedangkan Yun selalu siap sedia untuk membantu dirinya. Sedangkan di sisi lain, Yun tak bisa berbuat banyak karena rasa sayangnya yang terlampau besar kepada Ki. Akhirnya kondisi itu pun berlangsung hingga beberapa tahun. Seiring berjalannya waktu, harga berbagai kebutuhan pun mulai naik. Ki merasa kalau jatah uang bulanannya sebesar 500 yuan itu sudah tak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhannya. Karena hal tersebut, Ki mulai meminta uang tambahan kepada Yun. Yun sendiri sebenarnya sudah kesulitan untuk memenuhi uang bulanan Ki. Ia juga harus mengatur pengeluaran rumah tangganya sendiri. Ditambah lagi tabungan Yun juga sudah mulai menipis. Jika saja kondisi masih saja terus berjalan seperti ini, bukan tidak mungkin rumah tangganya akan hancur karena masalah ekonomi. Setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya Yun memutuskan untuk tak lagi memberi uang bulanan kepada Ki. Mengetahui sang kakak sudah tak lagi memberinya uang, rasa benci mulai tumbuh dalam benak Ki. Dirinya yang selama ini sudah terbiasa untuk selalu bergantung kepada Yun, pasti merasa tidak nyaman jika mendadak satu-satunya sumber uangnya itu tak mau lagi mengurus dirinya. Di tanggal 30 November 2012, seperti biasa, Yun tiba di rumah Ki dengan membawa bahan makanan. Meski ia sudah tak lagi memberi uang bulanan, diketahui Yun masih memberi Ki kebutuhan pokok. Setelah meletakkan barang bawaannya, Yun mulai bersih-bersih rumah dan mencuci baju kotor milik Ki. Ia kemudian menghampiri Ki untuk sekedar ngobrol. Awalnya obrolan mereka berjalan dengan baik sampai pada akhirnya mereka membahas tentang jatah uang bulanan Ki. Ki protes mengapa Yun tiba-tiba tak mau lagi memberikannya uang. Yun kemudian mengatakan kalau kondisi ekonomi rumah tangganya juga sedang tidak baik-baik saja. Yun harus mengurus suami serta anaknya sendiri. Yun mengaku kalau uang 500 yuan itu adalah jumlah maksimal yang bisa ia berikan, tapi saat Kim mulai meminta tambahan, ia merasa sudah tak mampu lagi menanggung adiknya itu. Penjelasan dari Yun nampaknya tak begitu saja bisa diterima oleh Ki. Ki malah menyuruh Yun agar ia meminta bantuan kepada kakak tertuanya untuk ikut memberi uang bulanan kepada dirinya. Perkataan Ki itu tampaknya membuat Yun emosi. Dengan nada tinggi, Yun berkata, "Bukankah uang 500 yuan sudah cukup untuk kebutuhan 1 bulan? Lantas kenapa kau ingin kakak tertua kita untuk ikut membantu?" Ki sampai terkejut dengan apa yang Yun katakan. Karena selama ini kakaknya itu selalu menurut apapun kemauannya dan tidak pernah sekalipun membentak dirinya. Akhirnya kebencian Ki pun membuatnya gelap mata. Ia langsung beranjak dari duduknya dan mengambil pisau dapur miliknya. Tanpa mengatakan sepatah kata apapun, ia langsung menebas Yun berkali-kali secara membabi buta. Yun yang saat itu terkejut langsung tumbang, namun ia masih bergerak dan berusaha untuk meminta pertolongan. Melihat hal itu, Ki langsung kembali menebas kakaknya sampai akhirnya Yun meninggal dunia. Namun ternyata hal itu belum cukup bagi Ki. Ia kemudian memotong kaki dan tangan Yun. Setelah puas membunuh sang kakak, Ki berjalan menuju kantor polisi dan menyerahkan diri. Dalam proses interogasi, pihak kepolisian masih tidak paham dengan raut muka Ki yang seakan tidak merasa bersalah. Bahkan saat polisi menanyakan
apa alasan Kim melakukan pembunuhan kepada Yun. Ia hanya melemparkan senyuman dan mengatakan jika kakaknya tak mau lagi memberinya uang. Kim mengaku saat itu sudah tak lagi dapat mengendalikan emosinya, yang akhirnya membuat ia melakukan hal sekejam itu. Dalam beberapa proses interogasi, diketahui Ki seringkali mengalami epilepsi. Ia berkilah kalau dirinya mempunyai gangguan mental dan berharap lepas dari hukuman. Pengacara Ki juga memberikan bukti riwayat epilepsi kliennya itu di tahun 1987 lalu. Namun jaksa memutuskan untuk mempercayakan pemeriksaan kepada rumah sakit profesional. Hasilnya saat itu, Ki dianggap sepenuhnya sadar dan bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat kepada Yun. Di tanggal 24 April tahun 2013, Pengadilan Menengah Kota Changchun memutuskan untuk memvonis Ki dengan hukuman mati tanpa kemungkinan banding.